Selamat bertemu kembali bagi anak-anak kami dalam pembelajaran kita untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ini. Anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran yang baru, yaitu mempersiapkan administrasi usaha. Nah, inilah judul pembelajaran kita untuk minggu ini, mempersiapkan administrasi usaha. Hal-hal yang akan kalian pelajari di dalam materi ini, ya. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang pengertian administrasi usaha. Kemudian yang kedua, kalian akan mempelajari ciri-ciri administrasi usaha. Yang ketiga, yang akan kalian pelajari adalah unsur-unsur administrasi usaha. Yang keempat, fungsi administrasi usaha. Dan yang kelima, tujuan administrasi usaha. Berikutnya, ya, bagaimana mempersiapkan administrasi usaha itu? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, dalam pembelajaran ini kalian akan mempelajari tentang pengertian administrasi usaha, ya. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan inilah yang akan dipelajari di dalam mempersiapkan administrasi usaha. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, ya. Apa itu ciri-ciri dari administrasi usaha? Ciri-cirinya adalah satu, adanya kerjasama dari sekelompok orang, ya. Jadi di dalam menjalankan kegiatan administrasi usaha itu ada kerjasama dari sekelompok orang, ya, atau beberapa orang. Tidak mungkin administrasi usaha itu dilakukan oleh satu orang saja, ya. Nah, ciri yang lain yang kedua, adanya tujuan yang harus dicapai. Nah, setiap kegiatan tentu punya tujuan. Demikian juga di dalam pelaksanaan administrasi usaha ini. Ada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, adanya proses kegiatan usaha. Ya, administrasi usaha itu berlangsung ketika ada proses kegiatan usaha. Ya, tanpa adanya proses kegiatan usaha, bentuk apa melakukan administrasi? Nah, administrasi itu, ya, cirinya adanya proses kegiatan usaha. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan, ya. Jadi di sana ada aspek bimbingan, ada kepemimpinan dan pengawasan. Inilah ciri-ciri dari administrasi usaha. Kemudian ciri yang terakhir, ya, fungsi administrasi. Nah, fungsi administrasi dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan pembagian-pembagian tugas yang ada pada administrasi usaha itu. Ya, jadi ada pembagian tugas yang berkesinambungan, ya, dari tahap pertama ke tahap berikutnya sampai kepada tahap akhir. Itu dia. Nah, oke. Sampai di sini anak-anak, Ibu harapkan dapat memahami sedikit mengenai pelajaran ini. Kita lanjutkan pada unsur-unsur administrasi usaha. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur administrasi usaha? Ada 8 hal, ya, yang termasuk ke dalam unsur administrasi usaha itu. Yang pertama, organisasi, ya. Tentunya karena adanya organisasi, maka administrasi usaha bisa dijalankan.
Kemudian yang kedua, manajemen, ya. Nah, manajemen itu merupakan suatu bagian dalam suatu organisasi yang menjalankan fungsi administrasi tadi. Yang ketiga, komunikasi. Ya, tentu saja dalam segala kegiatan harus ada komunikasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kesalahpahaman di dalam satu kegiatan tertentu. Yang keempat, kepegawaian, ya. Di dalam administrasi itu tentu ada orang-orang yang terlibat. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai kepegawaian, ya. Orang-orang yang melaksanakan kegiatan administrasi. Kemudian yang kelima, keuangan. Ya, keuangan ini tentu saja ya sangat berpengaruh. Dalam setiap hal kehidupan kita akan berhubungan ataupun tidak akan terlepas dari yang namanya keuangan, ya. Kemudian ada perbekalan, ya. Perbekalan ini menyangkut kepada penyediaan hal tertentu di dalam melaksanakan kegiatan administrasi itu, ya. Kemudian ada ketatausahaan, ya. Ketatausahaan itulah pembagian-pembagian tugas di dalam administrasi. Dan yang terakhir, unsur administrasi usaha itu adalah public relation. Artinya ada hubungan kepada umum, ya, kepada publik. Nah, jadi ada hubungan. Karena kalau tidak ada hubungannya dengan publik, maka kegiatan itu tidak mungkin bisa terlaksana. Itulah dia unsur administrasi usaha, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada fungsi dari administrasi usaha. Beberapa fungsi administrasi usaha dalam organisasi dibagi dalam 7 bagian. Ada yang disebut dengan planning ataupun perencanaan, ya. Kemudian yang kedua, organizing atau penyusunan. Yang ketiga, coordinating atau koordinasi. Yang keempat, reporting ataupun pelaporan. Yang kelima, budgeting atau penyusunan anggaran. Yang keenam, staffing ataupun penempatan, ya, penempatan karyawan. Ya, kalau kita hubungkan dengan ciri administrasi usaha sebelumnya, ya berhubungan dengan kepegawaian, ya, kepegawaian staffing ini tadi. Jadi penempatan orang tertentu pada bagian tertentu. Dan yang terakhir adalah directing, yaitu pengarahan atau bimbingan. Dalam setiap kegiatan tentu ada yang mengarahkan, ada yang membimbing. Oke. Berikutnya, tujuan administrasi usaha. Apa tujuan dari dilakukannya administrasi usaha? Yang pertama, mengetahui posisi keuangan suatu usaha dalam satu periode tertentu. Yang kedua, mengetahui keuntungan dan kerugian usaha dalam satu periode. Yang ketiga, mengetahui maju mundurnya usaha yang dijalankan. Dan yang keempat, mengetahui persediaan awal dan akhirnya barang produk yang dijual. Nah, itu dia, ya. Jadi ada tujuannya. Oke, yang terakhir, ya, mengenai beberapa catatan dalam kegiatan administrasi usaha. Ya, tentu saja yang pertama berhubungan dengan surat menyurat. Kemudian yang kedua, perjanjian dagang. Yang ketiga, pemesanan dan pengiriman produk. Keempat, pemasaran produk. Kelima, pembekalan atau persediaan. Keenam, kepegawaian. Ketujuh, proses produksi. Dan yang terakhir, gudang. Nah, jadi inilah bagian-bagiannya, ya, yang berhubungan dengan kegiatan administrasi usaha. Oke, sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya, dan Ibu harapkan kalian melanjutkan pembelajaran ini dengan mengulang kembali, ya, materi yang sudah Ibu sediakan dan mengerjakan soal-soal yang tersedia. Akhir kata Ibu sampaikan sekian dan terima kasih. Tetap semangat, salam sehat dan stay at home.